di sini katanya. Ya udah oke, yang laku adalah apa? Kreativitas, yang laku ada kerja keras. Nah kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, ya kan bersihin got, terus aku bersihin septic tank, nyapu, dan aku nyapunya ngesot kalau di lapas 1 blok. Bukan hanya bagi Jessica Wongso menjalani kehidupan di balik jeruji besi, tentu bukanlah hal yang mudah. Begitu pula pernah dialami oleh sejumlah orang termasuk para selebriti. Mereka bahkan mengaku mengalami kejadian miris yang tidak menyenangkan selama menjalani hukuman. Berikut, pemirsa Silet RCTI, inilah deretan kisah dan pengalaman mendekam di dalam penjara yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Peggy Setiawan. Saat ditangkap dan ditahan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016, sosok Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan. Pasalnya, ia sama sekali tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah pelaku seperti yang disangkakan. Dan akhirnya, ia pun bebas pada tanggal 8 Juli 2024 lalu dari tahanan Polda Jawa Barat. Setelah bebas, Peggy tak menyangka dan bahkan serasa mimpi bisa bebas setelah 49 hari menjadi tahanan Polda Jawa Barat. Apalagi proses penangkapan yang ia alami juga terjadi sangat dramatis. Saya sangat bersyukur, sangat alhamdulillah, pokoknya sangat bahagia lah, ternyata emang masih ada keadilan di negeri ini. Awal-awal pertama saya ditangkap itu ya ada muncul sempat rasa pesimis. Namun seiring berjalannya waktu pendirian saya tetap kokoh. Sedari awal saya merasa dia bersalah, emang saya terus kokoh terus. Nah, tentu itu sangat sedih sekali sih, karena saya harus meninggalkan orang-orang yang saya sayangi. Ya, hati saya sangat hancur melihat anak saya yang tidak bersalah di depan saya. Sekarang anak saya jadi tersangka dan pelaku utama pembunuhan itu, sedangkan anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Waktu kejadian pun anak saya lagi kerja di Bandung bersama ayahnya dan paman-pamannya juga bersama adiknya. Peggy bahkan secara belak-belakan mengaku mendapat sejumlah perlakuan tak wajar dari sejumlah oknum selama menjalani masa penahanan. Namun ia berusaha mengikhlaskan segala yang terjadi kepada dirinya. Di dalam tahanan pun Peggy bertemu dengan sejumlah pihak yang tetap baik kepada dirinya. Dan atas pembebasan dirinya, Peggy tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengawal kasusnya sejak awal hingga ia bebas. Seiring dengan itu pula, Peggy pun kini seolah menjelma menjadi sosok yang kehadirannya begitu dinanti hingga ia roadshow ke berbagai tempat, termasuk menjadi presenter berita, serta bintang tamu di sejumlah acara televisi. Bahkan sampai mendapat hadiah sepeda motor dari masyarakat yang merasa ikut prihatin atas kejadian yang menimpanya. Kemudian sampai di Polda, ya. Ada perlakuan yang ini nggak, kasar-kasar apa? Ada, semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman sekali terus. Ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mereka bilang bahwa saya pembunuh ini. Ya, mereka bilang saya nggak punya hati nurani, mereka saya. Kamu jawab, kamu melakukan? Saya tidak menjawab karena saya merasa dia bersalah, saya diam aja. Ya pada itu saya sama sekali tidak punya niatan untuk membalas apapun. Saya hanya bisa mengikhlaskan, hanya bisa mendoakan semoga beliau hatinya bisa terbuka lah. Halo pemirsa, saya Peggy Setiawan. Saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari. Saya terima ya Pak. Ya, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Angelina Sondag. Selain Peggy Setiawan, pengalaman menjalani kehidupan di balik jeruji besi juga pernah dialami oleh Angelina Sondag. Bahkan,
Wanita yang akrab disapa Enji itu mendekam selama 10 tahun di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur sejak tahun 2012 hingga bebas tahun 2022. Belakangan, terungkap bahwa Putri Indonesia tahun 2001 itu masuk penjara tak lama setelah Aliyah Masaid merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Enji pun menceritakan bagaimana ia bertahan hidup di dalam penjara. Apalagi ia harus meninggalkan anak-anaknya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kehidupan berubah 180 derajat, bahkan saat awal masuk penjara. Belum lagi kondisi kamar sel yang diisi puluhan orang membuatnya tak nyaman karena panas dan bau. Dan setelah bebas, bagi Enji semua kenangan buruk tersebut menjadi kekuatan untuk terus melangkah demi kebahagiaan para buah hati tercinta. Mungkin gak sampai berapa puluh orang di dalam kamar gitu. Iya, jadi kita dibilangnya tamping. Tapi lu kasih kontribusi dulu. Duit lu nggak laku di sini katanya. Ya udah oke. Yang laku adalah apa? Kreativitas. Yang laku ada kerja keras. Nah kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, ya kan bersihin got, terus aku bersihin septic tank, nyapu, dan aku nyapunya ngesot kalau di lapas 1 blok. Jadi ketika titik di mana Allah menaruh saya tuh di saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, Saya nggak punya siapa-siapa. dan saya nggak punya siapa-siapa. Udah akhirnya disitulah sejadah, sholat itu yang jadi temanku. Aku kan dari sini nih tiba-tiba jeblok. Dari hukuman 4,5 tahun dijadikan 12 tahun plus uang pengganti 5 tahun. Jadi total hukumannya kalau di dalam lapas tuh kan ada sterak, Lina, PP Sondak gitu kan. Hukuman 17 tahun. Tanggal bebas ya kan tahun 2038. Itu kan aku udah ngebayang itu udah ngedrop gitu kan. Jadi Janu diurus oleh banyak orang pada waktu aku lagi di lapas dan dia berpindah-pindah tangan. Ya Allah. Itu kadang-kadang aku tuh selalu menyalahi diriku dan aku kadang-kadang sulit untuk memaafkan diriku untuk hal yang satu itu. Chris Hatta. Berikutnya adalah Chris Hatta, juga menjadi salah satu artis yang sempat mengalami jadi warga binaan. Ya, ia menganggap tahun 2019 sebagai momen terberat dalam menjalankan hidupnya karena 2 kali masuk penjara atas 2 kasus yang berbeda. Pertama, terlibat kasus pemalsuan dokumen pernikahan dengan Hilda Fitria. Kedua, Chris Hatta kembali menjalani tahanan gara-gara kasus pemukulan dan penganiayaan terhadap Anthony Hilenar tidak lama setelah dia dinyatakan bebas atas kasus dengan Hilda. Chris pun sempat membagikan suka dukanya selama hidup di balik jeruji besi. Ia mengaku harus mandi bareng dengan ratusan orang. Chris juga menggambarkan situasi yang terlihat saat pertama kali ia datang, yang tentu sangat membuat cukup terkejut kala melihat banyaknya orang yang tertidur dengan berhimpitan. Hari pertama gue cuman bengong. Sampai sana gue di Borgol masuk dalam bus. Gue masuk di tempat penampungan yang jumlahnya 137 orang. 137 orang? Luasnya lebih luas dari ini dikit sih. Udah itu mereka kan pada tidur tuh. Mulai masuk tahanan tuh jam 1 pagi kita. Ngelihat orang tuh tidur tuh begini. Berarti udah ada yang tidur dong? Sudah ada tidur. Udah ada yang tidur. Jadi mepet-mepet tuh udah kayak apa ikan asin gitu lah ya. Saking rapetnya? Saking rapetnya. Bener mepet banget, gitu. rapet banget. Di sini udah ada orang lagi. Udah ada orang lagi. Semua juga begini gayanya. Jadi yang namanya kamar mandi kan 1, isi 100. Di dalam, berarti kamar mandi di dalam yang kotak itu, di situ. Kotak itu. Gimana ketutup? Kebuka. Nggak ada jendela, kebuka. Jadi dia ini. Lu lihat gue? Iya. Mandala Soji. Terakhir ada Mandala Soji yang juga memiliki pengalaman tak terlupakan saat dirinya pernah mendekam di balik jeruji besi karena kasus kampanye pemilu pada tahun 2018 silam selama 3 bulan.
Seperti para selebriti lainnya, ia pun merasakan kehidupan berubah 180 derajat. Mandala sempat mengungkapkan seperti apa hari-harinya di dalam penjara. Ia disatukan dengan tahanan lain yang memiliki bermacam-macam latar belakang kasus. Bahkan, beberapa di antaranya terlibat kasus sangat serius, membunuh juga psikopat. Tak hanya hilangnya kebebasan, ia juga mengaku pernah mendapatkan berbagai perlakuan tidak menyenangkan. Model-model kain-kain yang apa buat tidur itu loh, alas-alas biasa begitu. Ya nggak ada spray di sana. Kayak apa ya, kayak bentuknya kasur lipat gitu loh, tapi bukan kasur lipat ya. Matras. Itu jadi kayak matras, tapi matrasnya nggak rata. Jadi dia ini ada, ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada. Ada sampai 17 itu. Yang pertama kali kamu 13. Enggak, 17 pertama. 17 iya, banyak karena banget. Pertama 13, terus masuk lagi orang, masuk total 17. Kalau airnya terbatas juga kan. Iya, dia nyala kalau waktu pas sholat aja 5 waktu. Di situ orang udah langsung nyala, wah senang langsung mandi buru-buru kan, ini cepet-cepetan semuanya. Kalau di sana makanan sehari-hari ya nasi cadong pasti. Istilahnya nasi cadong itu nasi ya kan, nasi keras, ini cuma satu kepok begini. Terus lauknya kadang-kadang ikan asin sekian, terus sayur ikan asinnya sekian nih, ikan asin. Iya, terus sayur. Udah banyak banget Pak. Ada pemerkosa gitu. Ada gigolo. Ada pengedar narkoba, kurir narkoba juga ada. Gitu. Terus ada juga ini ya psikopat.